Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi selamat pagi, selamat siang, selamat malam bagi Bapak yang nonton. Nah, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Jadi, nama saya Seli Rahmayana. Kalau NIM saya B10 12 18 10 04. Nah, jadi sedikit cerita, saya ini angkatan mahasiswi 2018, di mana sekarang udah semester 6 mau jalan semester 7, dan bulan depan nanti mau magang, insya Allah ndak ada halangan, magang udah diterima di kantor inspektorat Kota Pontianak. Nah, jadi sedikit cerita juga kegiatan saya selama kuliah online dan di masa COVID sekarang. Kegiatan saya sama COVID ini ya kuliah online sambil kerja. Sambil kerja, saya kerja di kafe untuk memenuhi jajan sendiri, karena dimana kan COVID sekarang kan orang tua saya agak kekurangan ekonomi, jadi saya bantu cari jajan sendiri. Jadi kerja di kafe, kebetulan teman saya yang nawarkan kerja di situ. Kebetulan juga saya udah memang awalnya memang sudah kerja di situ. Kalau liburan kuliah gitu saya kerja di kafe. Jadi kebetulan kafenya pun kemarin kekurangan karyawan. Jadi saya masuk di situ, alhamdulillah, sambil kuliah sambil kerja. Memperingan juga sih, memperingankan orang tua cari jajan sendiri. Apalagi sekarang kuliah pakai online, jarak jauh. Jadi meringankan sekali kuliah di kafe sambil pakai wifi. Jadi agak berkurang lah uh, pengeluaran. Jadi selain rutinitas saya kerja di kafe kan, di kafe kan pakai shift kan, jadi ada shift pagi sama shift sore, jadi bisa diselingi gitu kan. Selain jaga kafe, saya juga kalau waktu Sabtu Minggu kan banyak orang nikah biasa kan, jadi saya dapat job juga, job masang henna kayak di tangan saya nih. Biasa sih yang untuk henna-henna pengantin gitu kan, lumayan lah buat jajan, jadi ada bakat sedikit lah. Jadi satu tangan, dua tangan biasa lumayan ada. Kalau memang nikahan pakai ada 200-an ribu gitu sekali pasang, itu udah rezeki alhamdulillah yang diberi sama Allah gitu. Nah, jadi sedikit cerita nih keinginan saya atau cita-cita saya yang ingin saya capai selama 3 tahun ke depan ataupun habis kuliah ini, kegiatan apa yang ingin dicapai gitu kan, 3 tahun, 5 tahun atau 10 tahun ke depannya gitu. Saya keinginan saya sih daftar PNS kalau memang ada PNS buka. Terus yang kedua itu kalau memang nggak ada pembukaan PNS, ya mau nggak mau cari lowongan pekerjaan yang di kantor-kantor yang ada buka. Terus seterusnya saya juga keinginan mempunyai usaha, pengusaha, jadi pengusaha gitu. Jadi selain saya mempunyai keinginan jadi kerja di kantor PNS, saya juga pengen membuka usaha jadi pengusaha. Jadi kenapa saya bisa berpikir untuk mempunyai keinginan kerja di kantor terus menjadi pengusaha juga? Karena saya berpikir kalau memang saya kerja di kantor, kita tidak tahu ya nasib kedepannya gimana. Mana tahu nanti saya ada masalah di kantor ataupun terjadi gimana-gimana dengan pekerjaan saya di kantor, membuat saya harus berhenti kerja di kantor. Jadi saya mempunyai cadangan, cadangan untuk menghidupi atau pemasukan uang saya, jadi dari usaha yang saya buka. Jadi usaha yang saya buka itu ya usahanya yang memang banyak peminat dari masyarakat gitu. Kayak seperti kafe ataupun kos-kosan maupun pembelanjaan baju ataupun online gitu, online shop segala apa gitu kan, yang memang banyak diminati gitulah. Jadi bisa buat nambah pemasukan. Jadi tidak berharap pada pekerjaan saya di kantor saja. Jadi keinginan saya buka usaha itu juga mempunyai cita-cita bisa mensukseskan para orang yang mencari
pekerjaan, yang susah cari kerjaan. Jadi saya membuka lowongan kerja membuka lapangan kerja bagi orang yang ya misalnya tamatan SMA, nggak tahu lagi mau di mana, kerja di mana gitu kan. Gimana kan di zaman sekarang ini semakin di sini orang pasti menggunakan ijazah, yang dicari-cari menggunakan ijazah ijazah SMA itu kan berkurang kan. Jadi kebanyakan orang tuh menggunakan ijazah S1, minimal S1 ataupun D3 gitu kan. Jadi di mana orang pun pasti mikir, kebingungan mau daftar di mana gitu. Setidaknya orang yang tamatan SMP, SMA itu bisa bekerja gitu dengan penghasilan sesuai dengan kerjanya gitu. Jadi cita-cita saya membuka lapangan kerja bagi orang yang nggak mampu ataupun kebingungan. Nah, sedikit simpulan atau ringkasan yang dari saya tonton video pembelajaran yang dimana untuk mempersiapkan diri ke dunia kerja nanti. Yang saya ingat dari Ibu Astri Fezati SEMME, dia mengatakan dalam video yang ia sampaikan di YouTube itu bahwa IPK itu tidak menentukan untuk dunia kerja kita nanti. Yang diperlukan saat dunia kerja nanti yaitu seperti skill kita, kemampuan kita dalam bahasa ataupun dalam tata krama kita terhadap orang lain ataupun masyarakat. Misalkan kita nanti bekerja di kantor yang langsung bertemu sama orang-orang, jadi bahasa kita nih agak nyambung gitulah, bisa harus sering-sering berkomunikasi kepada orang supaya tidak kaku. Jadi yang terpenting itu adalah skill kita. IPK tidak menentukan, walaupun IPK kita tinggi, kalau misalkan dalam pencapaian skill kita kurang gitu kan, kurang bergaul ataupun kurang organisasi, kurang berkomunikasi sama orang-orang, jadi itu bakalan sulit juga bagi kita. Yang terpenting adalah skill dan cara komunikasi kita terhadap orang lain bagus, tata krama bagus, itu udah cukup untuk mencukupi syarat untuk bekerja. Mengingat juga video pembelajaran dari Bang Muhammad Imam Taufik, dia mengatakan ada 6 tes dalam tes pekerjaan. Yang pertama administrasi, wawancara, terus tes tertulis, psikotes, kesehatan, sama yang wawancara yang kedua itu udah langsung sama kepala kantornya gitu. Jadi harus persiapkan sebisa mungkin dari rumah kita udah pelajari dulu apa-apa yang pertanyaan yang pas diwawancarai. Terus kalau tes kesehatan, sebisa mungkin kita jaga kesehatan, jangan sampai tiap malam begadang ataupun mata kita kurang kita rawat, sering hadap gadget ataupun komputer secara langsung gitu kan, keseringan gitu. Jadi sebisa mungkin kita harus menjaga. Terus selama kalau misalkan udah diterima dalam kantor pekerjaan itu, kita harus bisa beradaptasi sama kantor, sama orangnya, sama teman kerja. Sebisa mungkin kita harus bertahan selama 3 bulan. Selama 3 bulan itu kita bertahan, sebisa mungkin lagi kita bertahan sampai 6 bulan. Kalau udah 6 bulan udah beradaptasi sama lingkungan pekerjaan kita, sama orang-orangnya, kalau memang di situ masih berat rasanya, kita pertahanin dulu sampai 1 tahun. Nah, kalau misalkan udah 1 tahun baru kita bisa merasakan nikmat dari kesabaran. Dan tidak lupa juga sama pembelajaran dari Bapak Dr. Dian Patria SEMA. Nah, jadi saya juga kagum juga sama Bapak ini. Bapak ini udahlah awalnya
dosen, dia juga menjadi konsultan, dan dia juga mempunyai pengusaha. Jadi panutan saya juga bisa mempunyai pekerjaan di kantor, namun saya juga mempunyai pengusaha. Nah, pengalaman dari Bapak ini nih contoh buat saya. Bapak Dian Patria ini mempunyai usaha juga, usaha kos-kosan. Awalnya sih katanya Bapak em, untuk silaturahmi aja, jadi sampai kos-kosannya sekarang ini lumayan besar, panutan sekali sih kan. Jadi pengalamannya itu dia mengasihkan motivasi kepada uh, ya bagi yang nonton. Sekian dari video saya ucapkan terima kasih. Terima kasih banyak Pak. Semoga Bapak Laksamana diberi kesehatan dan selalu dilindungi Allah SWT. Amin. Robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.